Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa liman ittaba'al huda. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ketakwaan bukan hanya diwujudkan dalam ibadah ritual semata, tapi juga dalam kesungguhan menjalankan amanah kehidupan, menebar manfaat, menghadirkan kemaslahatan bagi sesama. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata masjid, yang terlintas dalam pikiran kita biasanya di sana adalah tempat kita melakukan sholat berjamaah. Hal ini memang benar. Akan tetapi ketika kita melihat atau kita membaca sejarah Islam, masjid memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibanding hanya pelaksanaan sholat jamaah semata. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, pusat musyawarah, pusat pelayanan sosial, pusat dakwah, bahkan pusat pembangunan peradaban umat. Karena itu memakmurkan masjid bukan hanya dengan memperbanyak jamaah sholat saja, tetapi juga menghidupkan berbagai aktivitas yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita simak bagaimana penjelasan para ulama terkait fungsi masjid. Yang pertama, masjid sebagai tempat musyawarah. Masjid hendaknya menjadi tempat lahirnya kebersamaan dan solusi. Di tengah berbagai persoalan kehidupan, umat membutuhkan ruang untuk berdialog, saling mendengar, mencari jalan keluar bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan umat. Musyawarah mengajarkan kita bahwa persoalan besar akan lebih mudah diselesaikan ketika dipikirkan bersama. Dari masjid hendaknya tumbuh semangat persatuan, bukan perpecahan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya masjid menjadi tempat pembinaan akhlak. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan ini. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masjid harus menjadi tempat lahirnya pribadi yang amanah, yang jujur,
disiplin, santun, dan peduli terhadap sesama. Ilmu pengetahuan yang tinggi akan menjadi berkah apabila dihiasi dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, ilmu yang tidak dibimbing akhlak dapat kehilangan arah dan manfaatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, fungsi masjid yang selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, masjid menjadi tempat kepedulian sosial. Masjid adalah rumah bagi seluruh umat Islam. Di dalam masjid tidak ada perbedaan kedudukan. Semua berdiri, semua duduk sejajar di hadapan Allah. Karena itu, masjid harus menjadi pusat kepedulian sosial. Dari masjid lahir gerakan membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu korban musibah, donor darah, bakti sosial, dan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Masjid yang hidup adalah masjid yang mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, fungsi yang selanjutnya adalah masjid menjadi tempat jihad. Jihad dalam kesungguhan memperjuangkan kebaikan. Jihad bukan hanya bermakna peperangan. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama, jihad adalah kesungguhan dalam memperjuangkan kebaikan. Sebagai mahasiswa, berjihad dengan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Sebagai dosen, berjihad dengan mendidik dan membimbing generasi penerus. Sebagai pegawai, berjihad dengan bekerja secara profesional dan jujur. Semua bentuk perjuangannya dilakukan dengan niat karena Allah dan untuk maslahat, termasuk bagian dari jihad yang mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, fungsi masjid yang perlu kita ketahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang selanjutnya adalah masjid menjadi tempat ibadah sebagaimana secara umum kita ketahui, menjadi tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi utama masjid. Masjid menjadi tempat kita memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui salat, tilawah Al-Qur'an, zikir, doa, dan majelis taklim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari masjid kita memperoleh kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Fungsi masjid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang selanjutnya adalah masjid menjadi tempat pusat penyebaran dakwah. Masjid harus menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi bagi sesama di antara kita. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah seperti mimbar pada siang hari ini, tapi juga melalui keteladanan, pelayanan, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi. Di era digital ini, masjid dapat menjadi pusat literasi, pusat penyebaran ilmu, dan pusat penguatan nilai-nilai keislaman yang menyejukkan serta mencerdaskan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika fungsi-fungsi masjid tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dapat kita hidupkan, maka masjid akan benar-benar menjadi pusat beradaan dalam umat. Dari masjid lahir orang-orang yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, tinggi kepeduliannya, serta besar manfaatnya bagi masyarakat. Terlebih di lingkungan kampus di Masjid Al-Mustadam ini dapat menjadi masjid bertemunya iman dan ilmu, ibadah dan pengabdian, spiritualitas dan kemajuan teknologi. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai masjid, memakmurkan masjid, dan dimakmurkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah taufiq wal afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal ibadar rahman, usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Sungguh saya nasihatkan kepada diri kami sendiri, jamaah sekalian. Salah satu bentuk ikhtiar takwa kita yaitu bagaimana kita bisa memahami fungsi masjid yang dijelaskan oleh para ulama. Satu demi satu kita yang menjadi bagian dari masjid ini, pengurus masjid, jamaah masjid, dan siapapun, mari kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana kita meniru atau menghidupkan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah sebagaimana masjid yang difungsikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan bisa menjaga hidayatul taufik ini sampai akhir hayat kita. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa nas'aluka bi sifatikal ulya wa nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma amina fi awtanina aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatina fi Indonesia fi man khafaka wattaqaka wattabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma sallimna Allahumma sallimna Allahumma sallimna min fitnati hadhil zaman. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma waffiqna Allahumma waffiqna Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqdirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma barik lana fima a'taitana wa atil hayatina ala ta'atika wa ahsin amalina waghfir lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'irin. Wala dzikrullahi akbar.